saya rasa semoga ya ini tidak menjadi musiman, tapi mungkin lebih banyak lagi yang bisa menggunakan sepeda lipat ini kayak gitu. Jadi kemungkinan Mbak Vita nggak akan lari lagi loh Mbak. Lari, sepatu numpuk. Kalau saya Kayaknya nggak lari, sepatu itu panggil-panggil. Kalau Mbak Erni sendiri dari semua sepeda yang dipunya, yang paling senang memang naiknya yang mana nih, Mbak? Saya senang semua intinya. Senang semua? Tergantung rute. Misalnya di hutan ya harus pakai MTB. Gitu. Tapi misalnya ke jalan raya, misalnya tidak menggunakan speed yang kencang, jadi kita main seli, sepeda lipat kayak gitu kan. Jadi misalnya kalau ke hutan main seli, pakai seli kan nggak mungkin banget kayak gitu ya. Kayak gitu. Terlalu imut dia ya. Iya. Tapi kalau MTB bisa aja sih ke jalan raya, tapi apalagi kalau yang khusus punya agak genjot-genjotan kayak gitu kan, jadi agak berat kayak gitu kan. Jadi lebih ringannya sih si seli kayak gitu. Kalau untuk ke jalan raya. Di jalan raya. Iya. Aku pengen beli sepeda listrik. Ada loh. Iya, ada. Tolong endorse lagi. Tolong, saya butuh sepeda listrik. Tunggu, saya mau nanya ke Mbak Erni, boleh nggak sih? Oh, boleh. Mbak Erni, jadi kan saya pernah tuh kemarin sepedaan dari Lagoy Bintan ya ke Pinang. Judulnya sih itu 100 km, tapi ternyata di jam saya itu 98 km. Hujan badai panas. Dan saya waktu itu masih punya sepeda MTB. Itu. Terus saya nanya ke salah satu yang Kurnia ya, Kurnia. Ini gimana dong saya mau ini, karena memang Sally waktu itu belum memang ada kayaknya, belum ada kayaknya. Terus dari toko sepeda itu nganjurin diganti bannya. Iya. Bener nggak sih Mbak? Bisa jadi. Bannya kan di ban Diameternya, maksudnya ganti bannya itu gimana? Ada bunga-bunga bannya itu kan. kan. Oke, iya betul. Gir-girnya itu ya. Bunganya terlalu tebal atau apa mungkin agak berat. Dia menggigit di aspal kan kayak gitu kan. Jadi mungkin cari bunga yang lebih sedikit, yang lebih datar, halus lebih ya. halus kayak gitu. Terus saya ngebut waktu itu, makanya saya ngebut Mbak. Makasih ya Mbak. Gergetan Jadi makanya mau sepeda apapun ya kan, yang penting stamina. Ya nggak sih Mbak? Tuh. Di Copenhagen tuh salah satu negara satu-satunya di dunia yang hampir 50% penduduknya itu moda transportasinya tuh pakai sepeda nih. Iya, di Copenhagen. Nah, Copenhagen, Denmark gitu. Di Batam bisa nggak Mbak? Mbak Vita nih. Iya. Kira-kira bisa nggak begitu Mbak? Iya kan Mbak Vita kan Polwan. Lalu lintas ya ahlinya. Saya lagi. Iya kan? Saya lagi. Bisa nggak di Batam Mbak? Ini habis ini saya mention nih Pak Wali, Pak Kepala BP. Jalannya mungkin perlu diperbesar lagi. Sebenarnya saya nggak bisa kasih opini tentang itu. Ada instansi terkait yang bisa menjelaskan tentang itu. Tapi kalau saya sebagai orang umum ya, tanpa itu, kalau diusahakan pasti bisa. Iya, semuanya Mbak. Itu makanya. Jangan main kan. Udah kayak politikus aja. Ya, udah kayak politikus, jawabannya normatif. Ya. Pintar Mbak Vita. Oke kan? Iya. Atau bisa disarankan mungkin setiap kepala pemimpin kayak gitu kan, diwajibkan mungkin 1 bulan sekali wajib bersepeda ke kantor atau ke sekolah atau ke kampus kayak gitu kan, dan disediakan tempat parkir yang aman kayak gitu kan buat sepeda. Kadang-kadang kita bawa sepeda pun misal ke pasar worry kan, khawatir ini sepeda aman nggak ya? Nanti diambil. Nanti kalau kita bawa gimana? Apalagi harganya 20 juta tadi ya, Mbak. Kayak gitu. Jadi mungkin bisa disarankan. Tapi boleh di skip nggak itu? Jalurnya dulu kayaknya, jalurnya dulu. Di skip mungkin untuk perkantoran kecuali media. Mbak, kalau ke media kalau ke media nanti saya kawal, tenang, aman. Bukan masalahnya kalau misalkan Rebecca nih teman-teman reporter pakai sepeda nanti telat ngejar berita Mbak. Nggak ada alasan, bangun jam 3 pagi. Ya Mbak ya. Oke Mbak. Kayak benar-benar ya perlu deh. Tapi di Pemko atau di Pemprov nggak ada program yang memang ASN harus naik sepeda nggak ada ya Mbak ya? Belum ada sih. Belum ada ya? Belum ada. Cuman waktu awal tahun yang sebelumnya kan kita Pak Wali Kota juga pernah menyarankan untuk per tanggal 20 kayak gitu kan menggunakan sepeda kayak gitu kan, karena memang karena pandemi ini jadi mungkin rencana itu mungkin belum berhasil kayak gitu kan, mungkin
akan dimulai mungkin setelah COVID ini berlalu kayak gitu. Iya, kayak perlu loh. Maksudnya kalau lihat Batam sebenarnya jalannya besar-besar ya. Ya meskipun ada jalan-jalan besar, jalan-jalan yang lumayan sih, ngeri-ngeri juga kalau naik sepeda. Sudah mulai diperlebar. Nah, yang udah diperlebar tuh ditambahin jalur khusus untuk sepeda ya Mbak, anu ya. Pak Wali izin Cuman Pak Wali, sekarang ayo memang kita lagi gerakan nih. dicanangkan untuk jalur sepeda, lagi dibahas rutenya kemana-mana aja Wih, gitu kan. mantap. Tapi kayaknya ada Aku masuk baru kalau itu aku nanti beli sepeda deh itu. ada Sepeda masuk di listrik. grup loh. Apa? Jam berapa? 13.30 mereka akan ngadain rapat tentang itu loh. Jalur Tentang sepeda. jalur sepeda. Wah, kita dukung. Itu. Seru ya. Iya, kalau ada saya nggak sepeda Wah, juga. Batu Ampar ke sini aku jauh ya. Batu Ampar ke Batam Center. Jauh, Pak. Jauh. Ngomongnya jangan gitu di depan Mbak Vita. Gak ada alasan, gak ada alasan. Nggak ada alasan. Mbak, kalau menurut Mbak nih yang tren, ini bisa dibilang sepeda lipat ini tren. Kalau menurut Mbak Erni. Iya, untuk saat ini tren dan Apa nanti- bisa jadi ke lifestyle ya atau Oh iya, gaya hidup atau karena kan apa ya. kayak dulu tuh 2007 yang sepeda fiksi dia sempat booming tuh, Pul. Semua orang beli, semua Habis orang itu tenggelam pakai lagi. itu, habis itu tenggelam. Mungkin kan ini juga musiman juga, mungkin nggak sih? Semoga enggak lah ya. Karena bukan begitu. Jadi karena beda dengan sepeda lipat sendiri. Kalau saya rasa kayak gini, sepeda lipat ini lebih fleksibel. Jadi gampang dibawa. Bisa kita capek atau terjadi kelelahan di jalan, kita bisa nge-grab pulangnya kayak gitu kan, atau Tetep ya. Dari sponsornya. iya Tolong. kayak gitu kan. Jadi Mas Anton, Grab. Sudah disebutin tadi. lebih fleksibel. Jadi untuk saya rasa semoga ya ini tidak menjadi musiman, tapi mungkin lebih banyak lagi yang bisa menggunakan sepeda lipat ini kayak gitu. Walaupun pandemi udah selesai, Mbak tetap mau pakai Semoga Sally ya. tetap Sally Iya. kayak gitu. Jadi kemungkinan Mbak Vita nggak akan lari lagi loh Mbak. Lari. Sepatu numpuk. Kalau saya Kayaknya nggak lari, sepatu itu panggil-panggil. Sepeda juga pakai sepatu loh, Mbak. Sepatunya beda, Mbak. Kalau harapannya Mbak Erni tadi kan ini tidak hanya jadi tren Saat sebentar pandemi. saja, ya jadi lifestyle ya. Jangan-jangan Mbak Vita sekarang ngomong gini, bisa-bisa seterusnya naik sepeda terus ya. Sepeda terus. Tahun depan udah MTB kan. Tahun depan lagi road bike nih. Woy. Jangan. Apalagi misalnya gini, kayak saya mungkin kantornya jauh. Misalnya saya capek, saya tinggal stay di busway, bisa lipat sepedanya masuk ke bis kayak gitu kan lebih aman. Oh iya, kalau di Iya. Jakarta masuk KRL Banyak, ya. banyak, kayak gitu kan. Jadi banyak sebenarnya banget. banyak cara sih kalau dan itu juga lebih sehat kan kayak gitu kan, bisa sepeda. Jadi itu sebenarnya kenapa orang juga membeli Sally karena dia fleksibel, bisa Fleksibel. dibawa. Iya. Kalau Mbak Vita ada rencana mau beli lagi, Mbak? Sally, nambah. Sepatu aja. Tetap ya. Sepatu sepeda maksudnya. Sepatu lari. Gak yakin. Nggak yakin. Mbak Erni, ada referensi nggak selain Brompton, merek apa yang recommended lah? Ya, untuk kami pemula-pemula Untuk pemula tuh ada nggak? Menurut saya itu yang penting sepeda ya, merek itu mah nggak penting kayak Iya. gitu kan. Iya. Jangan sepeda terus di-upgrade, tapi lutut juga, kaki juga Iya, harus di-upgrade. di-upgrade kayak gitu lututnya. Kan. Jadi sepeda apa aja, yang Iya. penting bisa goes bareng. Iya. Dan goes itu bukan hanya sekedar goes. Sebenarnya kita ada banyak tambah teman. Iya. Jadi bisa goes sambil wisata. Iya. Misal dulunya kita goes misalnya ke Nongsa biasa aja, misalnya pakai motor. Kalau ketika pakai goes mungkin lebih sensasinya beda kayak gitu. Apalagi dengan banyak-banyak kawan, Iya. tim-tim semuanya kayak gitu. Bonusnya banyak ya Mbak kan. Erni ya. Dan bisa foto-foto. Tuh. Foto-foto. Iya. Jadi Foto-foto mungkin tuh goesnya tetep cuma ya. berapa persen, tapi hahaha lebih banyak kayak gitu kan. Dan banyak juga yang sekarang sering goes gocapan, mungkin goes cari sarapan kayak gitu bisa. Jadi sekeluarga diajak goes sambil sarapan di mana kayak gitu. Iya. Kayak gitu. Jadi lebih Seru-seru. variasi kayak gitu. Hobinya sepeda sambil sarapan. Kita Iya. hobinya sarapan. nggak sepedaan. Kalau Sarapan kita sambil balik-balik. rebahan. Nah itu lebih parah itu. Mbak Erni, kalau beli sepeda itu ada tips nggak? Maksudnya yang jadi prioritas apa? Ban Iya. atau stang Sekarang atau? ya kita tujuannya dulu mau beli sepeda, Oke, kita misalkan mau sepeda siapa yang apa? Sally nih? Siapa yang Sally? Sally ya gitu kan. Nah, Sally-nya misal newbie kan, misal pemula,
Kalau bisa misalnya harus goesnya jarak tempuh yang pendek dulu, biar nggak trauma ya, takut ada cedera otot, cedera kaki, dan gunakan yang kayak pakai, kalau pemula itu harus pakai padding pen mungkin, biar nggak terasa sakit atau apa lagi. Mbak dijelasin padding pen itu apa? Mbak. Iya kan? Malu. Makanya pakai pada sepeda. Kita nyubi nih, kita nyubi. Pakai celana sepeda yang mungkin ada busanya kayak gitu kan. Jadi padding-paddingnya. lebih jadi kadang banyak orang trauma di sepedanya gitu. Aku sakit kalau pakai sepeda kayak gitu. Jadi Iya. nggak mau lah kayak gitu Betul. kan. Aku pernah Dan jadi kita perlu korban cari, itu. ya cari atau kita cari saddle yang mungkin nyaman buat kita pakai kayak gitu Iya, kan. iya, Jadi iya. terus kalau untuk speed biasanya kan stangnya lurus tuh untuk sepeda kayak gitu kan. Dan untuk Sally ada yang model tipe M yang agak tinggi itu lebih santai kayak gitu kan lebih. Jadi misal kita goes lama panjang jarak tempuh yang jauh mungkin lebih nyaman begitu kayak gitu. Terus tadi yang soal speed tadi ada jenis Ada sepedanya ada speed Ya kalau speed berapa? misalnya kalau kita Kalau mau untuk newbie, newbie ya kalau untuk newbie bisa yang penting nyaman dulu. Kita Oke, nyaman oke. dulu bawa sepedanya jadi tidak gampang trauma kan kayak gitu kan. Kadang orang sekali aja coba nggak mau lagi lah, capek atau apa kayak gitu. Jadi kalau kita merasa nyaman di sepeda dengan pertama dengan jarak tempuh misal 10 kilo, besoknya 20 kilo, terus upgrade lagi upgrade. Dan mungkin kalau sendiri mungkin terasa capek, tapi kalau kita berkomunitas misal sama rame-rame mungkin terasa sama lebih happy pacar, kayak gitu. apalagi ya lupa capek ya. Lebih happy. Kan tadi begitu. dibilangnya yang nyaman ya kan, Mbak? Iya, iya nyaman. Siapa teman kita pokoknya? Nyaman. Iya.